Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Adi Fatih dari UT Jakarta. Hari ini saya akan membuat tugas ketiga dari mata kuliah basis data. Oke. Untuk mata kuliah basis data ini kita disuruh membuat dua tugas. Yang pertama yaitu transaksi. Oke, ini ada yang namanya melakukan praktikum transaksi, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke. Jadi ini yang pertama kita melakukan transaksi, yang kedua melakukan pendistribusian ya. Oke, di sini udah ada PHP admin, di sini saya juga sudah ada database dari tugas kedua yang lalu. Oke, ini lanjut aja kita ke jadi untuk SQL ini kita harusnya call dulu untuk transaksi 1 dan transaksi 2 yang sudah kita buat ya. Ini langsung kita go. Oke, jadi untuk SQL-nya ini kita call dulu ya, kita panggil. Jadi nanti akan kelihatan di sini nih ininya. Jadi yang kita sudah buat itu ada Yuna dan Dodo ya. Yuna di Kalimalang Bekasi dan Dodo itu di Wonogiri. Oke, lanjut untuk ke routines. Nah, karena sudah ada transaksi 1 dan 2, kita buat transaksi 3 ya, yang tadi sempat gagal. Jadi kita coba lagi. Ini sudah ada ini. Kita coba ya. Oke. Jadi di sini kesalahannya adalah kita tuh nggak bisa nih ngambil nama transaksinya dari tabel pasien nih yang udah ada nih di sini. Kita nggak bisa. Jadi kita harus ubah semua datanya. Ya, ubah semua data untuk transaksi ketiga ini. Jadi kalau misalkan kita call transaksi kita, ini kita go. Nah, jadi kalau kita call ini dia akan terbuat sendiri nih. Jadi sesuai dengan rollback-nya tadi. Kalau Yuna itu kan rollback-nya di awal dia kan Kalimalang Bekasi ya. Tapi kan kita bisa ubah. Jadi Yuna ini ke Jakarta seperti itu. Nah, untuk rollback-nya itu memang saya kurang memahami ya kalau untuk checkpoint ini sendiri.
tapi untuk selanjutnya kita lanjut. Oke, jadi sepertinya ada step yang kelewat, jadi kita buat table dulu, bikin table dengan nama transaksi obat. Transaksi obat, baru kita buat triggernya nanti setelah buat table ini. Nah, ini ID. Kita buat ya untuk table obat dan juga table dari transaksi obat ya. Jadi fungsinya nanti table obat ini berfungsi untuk memberi nama, kode, dan juga harga serta stok pada obat. Nah, untuk transaksinya sendiri ini nanti akan ada nanti pada soal nomor 2 itu terdistribusi ya. Jadi apakah distribusi pada transaksi ini berpengaruh pada stok obat dan juga harganya? Nanti akan kita coba lagi. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita akan buat relasi ya. Relasinya ini kita kasih indeks aja pada ID transaksi hingga ID obat ya. Kita kasih indeks. Selanjutnya kita pilih ini ya, untuk mencoba transaksinya. Jadi kita pilih table obat, kemudian kita ke strukturnya. Nah, ini untuk pada table obat kasih pilih insert ini ya, insert, oke, insert. Oke, jadi ini ada sedikit kesalahan ya di bagian desainnya. Jadi ketika kita memasukkan insert ya, menginsertkan obat ke transaksi obat itu nggak bisa. Kenapa? Karena ini relationnya ini salah. Seharusnya
dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah seperti itu. Nah, makanya ini nggak akan bisa kebaca ya. Jadi usahakan yang ini yang besar nih berada di atas dan yang kecil berada di bawah. Jadi dari bawah nyambung ke atas seperti itulah. Kemudian untuk selanjutnya tugas ketiga ini lanjut kita insert ya, insert untuk bagian obat. Nah, ini udah ada satu amikacin ya. Kemudian kita insert aja lagi. Nah, ini untuk yang kedua ini kita pakai yang amoxicillin. Untuk amoxicillin ini stoknya 20 betul. Kita go. Nah, ini sudah bisa nih, keluar insert. Oke, jadi seharusnya kalau ini gitu nggak bisa ya, kalau misalkan ini. Kalau kita insert di row pertama itu bisa. Jadi kalau misalkan mau insert di row kedua, minimal row pertama ini harus di insert dulu seperti itu. Oke, ini kita ini aja, kita kasih dua maksudnya 15.000 20. Ini kita kasih 3 003, kita kasih betadine 7.000 HB. Oke, go. Ini apa ini? Titik 2 huruf kunci punya. Kita coba ganti lagi ya. Mungkin ada sedikit berbeda. 4. Apakah bisa? Oke, bisa. Ini agak sedikit berbeda dari soalnya. Pilih obat. Ya, ini karena udah ada ininya. 1, 2, 3, 4. Ini ada lagi alas ini. Seharusnya delete aja. Oke, sip. Udah ada 3 obat di sini. Lanjut kita ke triggers ya. Add new triggers. Oke, jadi ada kesalahan lagi ya. Jadi untuk kenapa di table transaksi obat ini nggak bisa kita taruh nama pasien. Nah, ini check relation lagi. Setelah diteliti, nah ini harusnya ini yang kita masukin ke sini. Kita coba di sini. Kita kasih cascade, dan oke. Oke, seperti itu. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Oke, kita coba lagi untuk menambahkan satu lagi ya. Transaksi obat, kita coba pilih value-nya 2, pilihnya 6, nama Dita, ini 1, kemudian dibeli 1, seharga Rp15.000, seharga Rp20.000. Apakah bisa? Oke, kita coba lihat struktur obatnya. Oke, ini so, oke. Kita lihat obatnya. Oke, dia berkurang ya.
jadi 9 stoknya, tadinya 10 menjadi 9. Oke, itu aja dari saya. Banyak sekali kesalahan yang saya pelajari dari tugas ketiga mata kuliah basis data ini. Tentunya dengan semua kesulitan itu akan ada kemudahan yang akan berefek pada masa depan kita. Entah itu menjadi seorang programmer ataupun seorang administrator database ya. Tentunya semua kesalahan ini pasti ada pembelajaran di balik ini semua. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.